KPK berjanji akan mendalami dugaan korupsi dalam kasus yang menyita perhatian publik ini. Polri juga berjanji akan mengusut dan menuntaskan kasus ini. Demikian juga kejaksaan. Akankah aparat penegak hukum bisa membongkar kasus ini? Di sini nyali mereka diuji. Buntut kasus pagar laut adalah tema satu meja forum malam ini. Telah hadir di studio Yanuar Rizky, pengamat ekonomi. Malam, Yanuar. Ada Abraham Samad, Ketua KPK 2011-2015. Malam, Bang Samad. Ada politisi Gerindra Hendar Samarantoko, politisi Gerindra sekaligus Ketua Umum Lingkar Nusantara. Dan di ujung sebelah kiri ada Immanuel Ebenezer, Ketua Umum Relawan Jokowi Mania, yang juga Wakil Menteri Ketenagakerjaan. Sebelumnya kami juga sudah mengundang pihak-pihak terkait seperti Kementerian KKP dan ATR dan juga pihak swasta yang diduga terkait, tapi mereka belum bersedia untuk hadir di dialog malam ini. Saya ke Abraham Samad terlebih dahulu. Abraham, Anda bersama dengan sejumlah tokoh kemudian melaporkan Presiden Jokowi ya terkait dalam kasus pagar laut. Benar? Jadi begini, menurut Undang-Undang KPK itu dia punya tupoksi ya mengusut kasus korupsi yang melibatkan satu penyelenggara negara dan pihak-pihak terkait. Siapa pihak-pihak terkait? Bisa swasta. Dalam hal ini Agung Sedayu Group. Itu yang kita laporkan ya. Kemudian penyelenggara negara siapa? Mulai dari paling yang di atas sampai yang terendah. Yang di atas siapa? Ya, kita lihat pertama ada kementerian. Kemudian siapa yang pertama mengusulkan bahwa wilayah PIK itu dijadikan PSN, proyek strategis nasional. Itu kan biasa datang dari kementerian, misalnya Kementerian Ekonomi dan kemarin pariwisata kalau nggak salah. Karena tujuan diletakkannya PSN di PIK itu bahwa wilayah itu akan dijadikan kawasan wisata terbesar di Asia. Maka diletakkanlah PSN. Padahal sebenarnya kalau kita lihat dari esensi PSN, kriterianya itu harus ketat, Bung Budiman. Oke, yang Anda laporkan sebenarnya siapa? Yang kita laporkan yang tadi kan, yang kita bilang. Pihak swasta dan penyelenggara negara. Artinya pemerintahan pada era Presiden Jokowi. Iya, betul sekali. Oke. Clear di situ. Clear bahwa ada keterkaitan antara pemerintahan Presiden Jokowi dalam kasus ini. Ya, kita meminta KPK ya untuk melakukan pengusutan. Oke. Itu siapa-siapa yang boleh diminta keterangan karena dari pemeriksaan nanti itu akan mengerucut siapa kira-kira yang jadi suspek atau siapa kira-kira yang bisa dijadikan tersangka. Karena pertama kita menduga bahwa penerbitan atau penetapan laporan dilakukan oleh Bung Abraham Samad, senior saya ini orang yang punya integritas lah ini. Kita tidak meragukan integritas beliau. Dan saya yakin motivasinya adalah untuk bagaimana penegakan hukum. Nah, selama ini saya tidak punya keraguan. Kemudian dugaan itu ada keterlibatan antara penyelenggara negara dengan swasta. Saya rasa ini bukan rahasia. Ini lagi udah rahasia umum lah ya. Karena kita lihat dari tahun berapa sampai sekarang ini ada kalau nggak salah 2 juta kasus tanah yang melibatkan penyelenggara negara. Nah, kemudian kawan-kawan masuk pintu masuknya PIK 2, ya menurut saya bagus saja gitu. Mereka kan kawan-kawan ini yang melaporkan ini kan punya hak secara konstitusi. Gitu. Kemudian yang dilaporkan juga punya hak secara konstitusi dalam mengklarifikasi apa yang menjadi aduannya. Tapi sekali lagi harus saya sampaikan bahwa yang menjadi PSN itu kan tanah perhutani gitu, tanah negara yang diperuntukkan nanti untuk wisata. Nah, di situ dampaknya itu kan pasti ada resapan tenaga kerja. Dan kita hari ini kan bonus demografinya luar biasa. Oke. Kalau kembali ke tadi bahwa langsung disangkut pautkan dengan pemerintahan Pak Jokowi, gimana Anda respon itu? Ya gini, saya punya keyakinan lah Pak Jokowi tidak mungkin terlibat dalam kasus ini. Tidak mungkin. Kemudian dia ingin bangsa ini maju ke depan, iya. Jangankan Pak Jokowi, terkadang kita cuma satu keluarga isinya 4 aja, salah satunya pasti ada yang nyimpang. Ini republik besar ini Pak, republik besar ini. Untung Pak Jokowi kemarin fokus beliau itu bagaimana membangun infrastruktur atau akses kesejahteraan itu di republik ini. Dari pulau terpelosok Papua sampai jadi Aceh. Bagus, antas NTT, Aceh dan sebagainya. Kan itu apa bisa kita rasakan dan bisa kita lihat. Baik Yanuar, Bung Yanuar. Jadi
Kalau Bung Samad tadi mengatakan ada persekongkolan antara pengusaha dengan penyelenggara negara dalam kasus pagar laut. Anda dari perspektif Penetapan PSN, gimana? Ya, pertama saya melihatnya apa yang dikatakan oleh Bung Noel tadi ya, bahwa kita nggak usah basa-basi, bahwa antara pengusaha yang kita sebut oligarki dan pemerintah yang berkuasa, ya selalu ada kerjasama. Tapi yang paling penting kan kalau Noel katakan tadi, fokusnya adalah kepentingan publik. Ya. Nah, sekarang kita lihat dulu gitu. Dari mana sih tadi yang Bung Budiman katakan di awal, siapa sih yang mengeruk uang dari sini pada akhirnya? Nah, gimana uang diciptakan dari sini gitu ya? Nah, kalau kita lihat Pantai Indah Kapuk 2 ini, dia melakukan aksi korporasi. Jadi sebetulnya kita memahaminya ini harus dari cara bagaimana oligarki mencetak uang. Oligarki mencetak uang selalu lewat pasar keuangan, pasar modal. Jadi tahun 2021 dia mengambil satu perusahaan namanya Angkasa perusahaan itu diambil alih oleh Mitra Arya itu, anak perusahaan dari Agung Sedayu. Dan kemudian kalau kita lihat cash yang diambil hanya 130 juta karena yang dimasukkan itu adalah kemudian land banknya dari PIK 1, Bang Budiman. Jadi dari PIK 1 dimasukkan itu kira-kira nggak besar. Di 2022 kemudian dia melakukan aksi korporasi. Aksi korporasi menerbitkan tambahan saham. Kemudian disitulah masuk bersama-sama Agung Sedayu dan Salim Group. Ya, Agung Sedayu dan Salim Group, sehingga ada real cash masuk sekitar, ya angkanya nanti bisa kita lebih, saya nggak terlalu hafal detail, tapi angkanya adalah dia masuk di situ. Tapi didorong oleh apa? Didorong oleh aksi korporasi yang tadi dikatakan oleh Bang Abraham Samad bahwa dia mendapatkan posisi PSN. Okay. Jadi susah dipungkiri bahwa posisi PSN tidak dimanfaatkan oleh PANI dalam hal ini Pantai Indah Kapuk 2. PSN ini dipakai dia juga untuk mengenerate bahwa saham dia ke depan berprospek lah. Ya. Nah, setelah dia mengambil alih itu, Bang Budiman, di mana sih sebetulnya gamenya gitu? Dia kemudian melakukan akuisisi internal terhadap perusahaan-perusahaan yang di bawahnya, ya banyak media yang udah mencantumkan. Akuisisi internal ini perusahaan-perusahaan di bawahnya inilah yang kemudian mengambil tanah-tanah ini. Sehingga kalau kita lihat di laporan keuangan 2024 setelah itu, land bank itu meningkat tajam. Menjadi 34T, 23T sedang dalam proses, sekitar 12T masih ya mungkin termasuk yang, saya nggak tahu yang pagar itu termasuk atau tidak ya. 12T itu masih dalam posisi land bank. Nah, total dia itu sebetulnya mengeluarkan cash sekitar 7T-an. Uang cash yang dikeluarkan oleh Agung Sedayu dan Salim Group, bagi duanya berapa saya kurang tahu persis, tapi kalau dilihat laporan keuangan dari perubahan ekuitasnya real cashnya itu sekitar 7T-an. Tapi dia juga sudah menerima uang muka pelanggan 11T. Jadi kalau kita lihat Bang Budiman, kalau kita lihat ketika dia mengakuisisi internal, berapa sih harga tanah itu? Nah, kalau saya lihat dari laporan keuangan saya baca sih sekitar 5T-an. Berarti kan setelah masuk ke dalam laporan keuangan itu menjadi 34T, ada valuasi baru. Nah, valuasi baru susah dipungkiri kalau dia tidak mendapatkan PSN. Jadi itu memang harus ada pertanggungjawaban dari penyelenggara negara pada waktu itu ya? Ya, saya hanya menggambarkan gambarannya. PSN-nya keluar kan ada penyelenggara negara. Ya, semua orang pasti pengen bisnis gitu. Saya juga pengen bisnis gitu. Tapi kan kalau sekarang saya mengatakan bahwa saya menjual gambar, bahwa saya punya PIK 2 yang nanti entah itu akan jadi pariwisata ternama lah, segala macam. Ya kalau saya nggak dapat PSN-nya mana bisa Bang Budiman. Oke. Nah sekarang jadi kalau kita lihat, sebetulnya posisi hari ini harga saham PIK setelah dia melakukan berbagai macam aksi korporasi itu naik 4.000% Bang Budiman. Dari 134 menjadi 19 ribuan. Kemudian saya mau gambarkan saja, buat Agung Sedayu dan Salim Group, dari uang muka pelanggan aja, uang 7T dia udah balik. Oke. Kemudian, belum kalau sekarang orang katakan rame-rame kayak gini sahamnya turun. Ya kalau dia lepas sekarang pun, dia balik. Nah sekarang persoalannya kepentingan publiknya yang harus kita kejar. Nah kalau kepentingan publik, susah dipungkiri setelah saya lihat dalam aksi korporasi, saya ngelihatnya di aksi-aksi korporasi. Jadi Corporate Secretary PANI mengatakan, itu yang dipagar itu dulunya sawah terabrasi laut. Nah kalau kita lihat di 2021 kembali lagi di era pemerintahan Jokowi, keluar peraturan pemerintah nomor 18 bahwa kalau tanah yang dulunya itu
daratan terabrasi laut itu tidak musnah, itu boleh orang yang dulu pegang ketika dalam posisi masih daratan untuk dapat sertifikat. Jadi tidak musnah. Nah, ini menurut saya kalau dilihat dari gambaran ini, dari teori persekongkolan, ya memang terjadi grand design. Ujung-ujungnya menciptakan valuasi tanah bisa naik, valuasi tanah, dan yang diincar kan tetap konsumen punya daya beli. Kalau harganya jadi naik per meternya 50 juta. Jadi ya menurut saya ya kita harus mendorong. Nah, harus mendorong dalam artian yang tadi katakan Bang Samad tadi. Diperiksa saja. Diperiksa saja semuanya, termasuk Presiden Jokowi. Kan tadi Bang Noel juga